Halo, teman. Masih kendala share screen? Iya Kak, Iya, Kak. ini sedang mencari cara itu berbagi video sama suaranya biar bisa masuk. Oke. Yang share screen Putri. Boleh? Tadi Noni udah jelasin, Fadli. Oke. Silakan Putri aja deh, nggak apa-apa. Silakan Putri jelasin tentang dashboard ini. Halo, suara aku masuk teman-teman? Iya, Kak. Masuk, Kak. Baik, silakan dijelaskan. Iya, suara saya terdengar. Terdengar, silakan. Ya. Baik, ini untuk dashboard yang pertama menampilkan tentang general. Ini semua itu tentang ini menampilkan total kasus yang aktif sekitar 130 juta, total untuk recovered 102 juta, untuk total kasus 119 juta, untuk total yang meninggal 4 juta, dan total populasi di Indonesia 443 juta. Di sini grafik yang pertama menjelaskan mengenai total kasus dan kuarter. Ini dari kuarter pertama sampai kuarter ketiga ini terbilang stabil, dan ada lonjakan di kuarter kedua tahun 2021, kemudian menurun lagi di kuarter keempat 2021. Kemudian di sini ada grafik mengenai populasi dari setiap provinsi. Di sini Jakarta menduduki posisi yang pertama dengan populasi 8 juta. Terus kemudian untuk dashboard yang kedua mengenai kematian. Di sini total untuk kasus dan jumlah kematian dari lokasi yang diidentifikasi dari lokasi. Di sini Jakarta terdapat di posisi pertama. Di sini Jakarta jumlah total kasusnya 29 juta dan jumlah kematiannya ada 1 juta, sehingga totalnya 30 juta. Untuk yang grafik yang kedua mengenai jumlah total kematian dari tahun dan kuarter. Lagi-lagi di sini ada kuarter pertama 2020 sampai kuarter pertama 2021 ini terbilang stabil dan mengalami kenaikan di kuarter kedua 2021. Untuk selanjutnya di sini ada jumlah aktif kasus yang baru di sini, dan ada grafik tentang kematian dari tahun dan kuarternya. Di sini juga pada kuarter pertama 2020 sampai kuarter keempat 2020 stabil dan mengalami penurunan di kuarter pertama 2021, kemudian mengalami kenaikan yang paling tinggi di kuarter ketiga 2021. Untuk selanjutnya, di sini dashboard kita juga kelebihan dari dashboard ini, kita ada
ada dari jumlah lansia. Di sini jumlah lansia dapat diketahui dari jumlah lansia ini kita bisa memperkirakan kematian karena kematian itu sendiri karena lansia itu sendiri merupakan pengaruh salah satu pengaruhnya gitu dari kematian ini. Di sini dari jumlah lansianya, dari total kematiannya ini stabil, kemudian mengalami penurunan di kuartal pertama 2021 dan mengalami kenaikan paling tertinggi di kuartal ketiga 2021. Untuk selanjutnya pada dashboard recovery rate, untuk grafik yang pertama ini mengenai jumlah total kasus dan jumlah total recovery rate by location. Ini total kasusnya posisi yang tertinggi ini pada lokasi DKI Jakarta. Untuk total kasusnya 29 juta dan total recovery rate-nya 27 juta. Kemudian disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk grafik selanjutnya. Oke, Putri. Iya. Oke, Putri, ngejelasinnya dipercepat aja ya. Iya. Oke, mungkin sambil aku nanya-nanya ya. Ini ada pie chart, ini nunjukin apa nih? Oke, aku udah maksud, boleh minta di dashboard newcast-nya gimana? Oke, yang page keempat. Ini merupakan peta sebaran itu kasus COVID di Indonesia, Kak. Oke. Untuk room 7, kalian keren banget. Kalian sudah bisa membuat dashboard yang banyak seperti ini dan tampilannya juga oke. Oke, komentar dari aku mungkin yang pertama nanti pemilihan warnanya lebih dieksplor lagi. Kemudian yang di page 2 itu kalau nggak salah ada judulnya yang berjudul tentang sum of jumlah lansia. Mungkin di kemudian hari kalau misalnya mau dirubah itu nanti dirubah teman-teman. Karena nanti disesuaikan aja kalau misalnya bahasa Inggris silahkan sesuaikan bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Indonesia nanti disesuaikan bahasa Indonesia. Oke. Oke, Kak, baik. Oke. Itu aja dari aku, teman-teman. Sebelum aku leave, aku mau ngucapin selamat untuk teman-teman yang telah mengikuti studi independen di Mari Belajar. Kemudian selamat juga kalian sudah membuat dashboard secantik itu. Dan terima kasih udah mau ikut di Capstone Exhibition ini. Oke, itu aja dari saran dari aku, teman-teman. Terima kasih. Aku izin leave ya. Oke, Kak, terima kasih. Baik, Kak, terima kasih. Terima kasih, Kak. Gimana nih? Aku coba share screen ya. Iya. Iya, boleh. Buat Nes. Ganti itu lansanya ganti Inggris. Share screen yang videonya, Kak. Iya. Oke. Coba yang kita. Aduh, oke. Nah, itu kan share screen-mu semua kan itu. Iya, yang tapi nah, nggak ada yang itunya. Yang tab aja makanya. Coba share screen. Mana sih?
Stop sharing. Stop. Nah, share screen kan. Terus Iya. layar jendela atau tab. Yang screen. Wait. Iya. Nah, pilih yang tab, yang paling kiri. Udah. Nah, ya kan? Terus klik aja yang itu, yang YouTube-nya. Mari belajar Capstone Project. Udah? Bentar. Yang pastikan yang bawah bagikan audio tab itu udah dicentang. Terus Tapi bagikan. nggak ada pilihannya. Nggak ada pilihan gimana? Bentar. Video. Iya, kadang nggak ada pilihannya. Tadi aku yang di Power BI itu nggak muncul pilihan desktopnya di situ. Ini coba tak kirim, Nif, tak kirim di grup tutornya. Nanti kalau enggak aku juga nggak apa. Selamat malam Bapak Ibu mentor. Malam. Ya, halo, selamat malam. Oke, silakan Pak Aku duluan. Baik. Kami memutarkan video demo atau presentasi langsung ya, Pak? Ya, presentasi langsung aja. Oh, baik. Kalian bikin Mungkin, apa? baik. Mungkin Putri bisa langsung share screen. Baik, Pak, izin saya share screen ya. Nangis nggak enak. Terus dia mau kayak begini. Dah, kayak mencuri. Kamu mencuri. Enggak kok kayak kok banyak kok. Nah, kayak ini dadanya nganu. Aduh, kok bisa lagi. Jadi ini apa? Dashboard. Baik, Pak. Ya, silakan Noni mungkin mau menjelaskan. Baik, terima kasih pada Bapak dan Ibu. Kami akan menjelaskan, kami dari kelompok Telalok itu membuat dashboard mengenai kasus COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021 di Indonesia. Nah, kasus COVID-19 ini kami mengolahnya dari data-data yang sudah disediakan oleh mentor maupun mencarinya melalui BPS dan juga Menteri Kesehatan melalui website. Kemudian kami mengolahnya menjadi 4 bagian yang utama. Nah, bagian-bagian itu terdiri dari bagian yang general, kemudian kasus kematian, yang ketiga yaitu kasus recovery, dan juga yang keempat yaitu new case. Nah, seperti itu. Kemudian data baru yang kami cari itu seperti jumlah lansia, itu akan berhubungan dengan data kematian baru. Kemudian ada juga jumlah dokter dan juga jumlah rumah sakit nanti akan berpengaruh terhadap jumlah recovery, dan selanjutnya ada juga pengolahan data mengenai data kasus baru yang itu korelasinya dengan density population atau kepadatan penduduk. Nah, untuk dashboard-nya sendiri seperti ini.
Untuk Baik, dashboard-nya akan dijelaskan oleh saya. Baik, jadi kami tim Talak membuat dashboard dashboard COVID-19. Di sini dashboard kami berjudul COVID-19 Dashboard Tracking Kasus, Trends, and Statistik, di mana dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama general, berisi mengenai informasi umum dari dashboard sendiri. Kemudian ada date atau tingkat kematian, yang berisi informasi mengenai tingkat kematian. Lalu ada recovered atau tingkat penyembuhan, berisi mengenai informasi penyembuhan. Lalu ada new case atau perkembangan dari kasus sendiri. Yang pertama ini ada general atau informasi umum mengenai kasus. Di sini terdapat jumlah dari kasus aktifnya sebanyak 13 juta. Kemudian ada jumlah dari berjumlah 102 juta. Kemudian ada jumlah dari populasi berjumlah 193 juta. Lalu ada jumlah total case berjumlah 119 juta. Dan yang terakhir ada jumlah total kematian berjumlah 4 juta. Di sini kami menampilkan grafik jumlah total kasus berdasarkan year dan quarter, berdasarkan tahun dan quarter, di mana pada kuartal 1 sampai 3 grafiknya cenderung stabil, sedikit meningkat, tetapi di kuartal ketiga keempat grafik mulai meningkat secara signifikan. Kemudian di sini ada tabel diagram mengenai rata-rata populasi berdasarkan provinsi, di mana DKI Jakarta memiliki rata-rata populasi yang paling tinggi, sehingga persebaran COVID-19 pun sangat tinggi di DKI Jakarta, sehingga dia menempati posisi pertama. Kemudian berikutnya ada jumlah informasi mengenai tabel yang berisi mengenai jumlah total kasus berdasarkan lokasi, di mana DKI Jakarta kembali masih memimpin, diikuti 3 provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Next, berikutnya di page 2. Nah, di page 2 sendiri ada informasi mengenai tingkat kematian, mengenai tingkat kematian. Di sini ada dijelaskan mengenai total dari kematian baru sebanyak 23.000. Kemudian di sini ada diagram batang mengenai jumlah total kasus, perbandingan antara jumlah total kasus dan juga jumlah total kematian, di mana DKI Jakarta masih memimpin yang pertama sebanyak 30 juta kasus, di mana total kematiannya 1 juta dari 30 juta kasus. Diikuti daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Berikutnya ada tabel mengenai jumlah total jumlah kematian baru, di mana Jawa Timur memimpin dengan 5.000, banyak 5.003 kasus kematian baru. Berikutnya di bawah ada total kematian berdasarkan year, berdasarkan tahun dan juga quarter, di mana pada quarter pertama dan ketiga cenderung stabil dan juga landai ke bawah, kemudian di kuartal ketiga kembali naik secara signifikan. Kemudian ada total. Maaf saya potong, mungkin cukup ya. Kalau dijelasin semua ini fiturnya banyak punya kalian. Komplit. Nah, tapi untuk data sendiri ini data dari tahun berapa, kemudian sumbernya dari mana? Untuk data sendiri, kami mengambil data dari tahun 2020 dan dari 2021. Kami sebelumnya diberi data cukup lengkap dari Pak Charles. Kemudian, tapi kami mengembangkan data tersebut seperti menambahkan data jumlah lansia, jumlah rumah sakit, jumlah dokter, karena memang itu menjadi kelebihan dari dashboard kami. Seperti di sini ada jumlah total lansia dan jumlah perbandingan antara jumlah lansia dan juga kematian baru, di mana jumlah lansia sendiri menurut kami akan sangat terkait dengan kasus kematian baru, karena memang lansia sangat rentan akan kematian, begitu Pak. Ya, oke. Baik, sudah cukup lengkap. Fiturnya juga ini cukup banyak. Yang ditampilkan informasinya udah cukup bagus. Ya, kalau begitu ini dengan kelompok, ini bacanya gimana nih? Talok. Talok, Pak. Ini dialog, telalok atau yang apa? Yang di pohon itu loh Pak, talok. Talok. Oke, ya. Selamat ya kelompok talok. Saya pindah dulu. Mari Bu Vita. Oke Pak Argo. Baik.
Adik-adik, keren toh. Iya, Bu. Kan toh, sudah bilang tadi, itu yang kamu informasi ada rumah sakit, informasi apa itu akan jadi kelebihan kamu daripada dashboard-dashboard yang lain ya. Ya, Bu. Mantap. Sudah diakui cie sama Pak Argo. Memang sudah keren kok, Dek. Nanti kalau apa? Mau tampilkan deh, nggak apa-apa deh. Oh iya. Mungkin Putri menampilkan share kembali. Mungkin langsung ke dashboard ya, Putri. Langsung ke dashboard aja, Dek. Nanti bentar setelah aku nanti ada Bu Clara, nanti langsung tampilkan aja dashboardnya ya. Sampaikan kelebihan-kelebihannya, Dek. Biar dapat nilai maksimal. Wajib. Siapa tahu nanti jadi salah satu pemenangnya itu. Amin. Keren banget soalnya, Dek. Untuk yang COVID ini paling lengkap yang ini. Tampilannya juga kece. Ya, Bu. Jadi kemarin kita pas bimbingan Bu Vita disuruh mengganti judul. Kita sudah ganti judul, kita sesuaikan Inggris menjadi COVID-19 Dashboard Tracking Losses and Trend and Statistic. Nah, keren. Mungkin itu tadi kami bagi menjadi 4 kategori seperti general, berisi mengenai informasi umum dari perkembangan COVID-19, kemudian ada tingkat kematian sendiri, berisi informasi mengenai tingkat kematian, kemudian ada recovered, berisi informasi mengenai tingkat kesembuhan, lalu juga sendiri dari informasi mengenai perkembangan kasus. Di sini ada informasi mengenai jumlah total kasus aktifnya sebanyak 13 juta, kemudian ada jumlah total recovered sebanyak 102 juta, kemudian ada jumlah dari populasi sebanyak 193 juta, lalu ada jumlah total kasusnya sebanyak 119 juta, lalu ada jumlah total death sebanyak 4 juta. Di sini juga menampilkan grafik mengenai total kasus berdasarkan tahun dan juga kuarter, di mana pada kuarter 1 sampai 3 cenderung stabil, agak naik sedikit, kemudian pada kuarter ketiga keempat naik secara signifikan di tahun 2021. Kemudian ada pada diagram batang sendiri ada jumlah total rata-rata populasi berdasarkan provinsi, di mana DKI Jakarta memang rata-rata populasinya menjadi yang tertinggi di Indonesia, sehingga persebaran COVID sendiri menjadi sangat cepat, sehingga sangat layak untuk menduduki posisi pertama, diikuti daerah istimewa Yogyakarta dan Banten, kemudian Jawa Tengah. Kemudian di sebelahnya ada tabel mengenai jumlah total kasusnya berdasarkan lokasi, lagi-lagi DKI Jakarta masih menjadi yang pertama, diikuti Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah. Kemudian ada tingkat kematian. Nah, pada tingkat kematian ini kita berisi informasi mengenai tingkat kematian, berisi mengenai jumlah total kasus kematian baru sebanyak 23.000. Kemudian kita di sini juga membandingkan antara total kasus dan juga total kematiannya sendiri, di mana DKI Jakarta sebanyak 30 juta kasus, sebanyak 1 jutanya meninggal dunia. Nah, diikuti Jawa Barat juga 18 juta kasus, sebanyak 1 jutanya juga meninggal dunia. Kemudian di sebelahnya ada tabel yang menjelaskan mengenai jumlah total kematian, di mana Jawa Timur menjadi provinsi dengan total kematian tertinggi, sebanyak 5.003 kasus. Kemudian di bawahnya ada jumlah total kematian berdasarkan tahun dan juga kuarter yang sebenarnya stabil tapi menurun di pada kuarter pertama hingga ketiga, namun naik secara signifikan di 2021 karena memang 2021 menjadi puncaknya COVID-19. Nah, kemudian tabel berikutnya ada perbandingan antara jumlah kasus aktif dan juga jumlah kasus baru, di mana lagi-lagi landai pada kuarter awal hingga kuarter kelima, namun kemudian naik secara signifikan. Berikutnya merupakan salah satu kelebihan dari dashboard kami, yaitu dashboard kami mempunyai informasi detail seperti jumlah lansia contohnya, karena kami yakini jumlah lansia sendiri
sangat mempengaruhi dari jumlah total kematian karena memang jumlah lansia sendiri sangat rentan akan kematian, terlebih lagi saat pandemi COVID-19. Nah, di sini di mana pada kuartal awal 1 dan 4 cenderung stabil, kemudian di kuartal pertama tahun 2021 menurun, namun kembali naik secara signifikan di kuartal kedua 2021. Kemudian berikutnya ada recovered. Nah, di sini di recovered kami juga menambahkan data seperti dokter, jumlah dokter sebanyak 6 juta, dokter spesialis sebanyak 3 juta, dan juga persebaran puskesmas, rumah sakit khusus, dan juga rumah sakit umum, karena menurut kami ini juga sangat mempengaruhi terhadap jumlah total penyembuhan dari COVID-19. Di sini kita juga membandingkan terlebih dahulu mengenai total kasus dan juga total recovered, di mana DKI Jakarta sebanyak 56 juta kasus berhasil disembuhkan sebanyak 27 juta kasus. Kemudian diikuti Jawa Barat sebanyak 30 juta kasus, berhasil sembuh sebanyak 50 juta kasus. Kemudian di bawah ada jumlah dari new recovered atau kesembuhan baru dan juga total dari recovered di mana DKI Jakarta walaupun kasusnya tinggi tapi recovernya juga paling tinggi. Kemudian diikuti Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Di sini ada tabel mengenai total recovered, di mana bisa di-scroll ke bawah, mungkin Putri. Nah, di sini yang paling tinggi berada di kuartal ketiga tahun 2021 sebanyak 25.878.000 kasus. Di bawahnya ada dari aku cukup, Dek. Keren banget. Lanjut dengan Bu Herlina ya. Baik. Mana Bu Herlina tadi? Oh, itu. Keren banget, Dek. Suara ini lengkap banget itu. Di antara dashboard yang lain mungkin yang baru nemu yang lengkap ini. Oke, Adik-adik, best luck ya. Semoga sukses ya. Terima kasih, Bu. Amin. Terima kasih. Oke, aku pindah. Oke, sama-sama Dede. Aku pindah room ya. Kita lanjut dengan Bu Herlina. Oke.
Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Rinaldi. Oke, kirain nggak ada orang ya. Oke, ini kelompok apa nih namanya? Telalap Pak. Gimana? Kelompok Lalapan? telalap. Oh, telalap. Telalok. Kelompok. Oh, telalok. Oh, Iya. telalok. Kalau telalok itu bahasa saya di Riau itu artinya ketiduran ya. Telalok. Oke. Oke. Di sini buat apa nih kelompok telalok? Buat apa nih? Ya, mohon maaf, Pak. Baik, akan kami jelaskan dari kelompok telalok sendiri. Kami membuat dashboard mengenai kasus COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021. Nah, kami Bisa menggunakan data. dilihatin langsung nggak? Saya kalau lihat video nggak bisa nanti tuh, ngantuk saya. Langsung ke Power BI-nya coba. Pakai Power BI kan? Iya, pakai, Pak. Iya Pak. Oh iya, silakan silakan. Baik, untuk di penjelasan di Power BI akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Oke. Baik, kami dari kelompok telalap sendiri membuat dashboard mengenai COVID-19, di mana berjudul COVID-19 Dashboard Tracking Latest Trends and Statistics, di mana kita bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada general, berarti mengenai informasi umum dari COVID-19. Kemudian ada date mengenai tingkat kematian dari COVID-19. Kemudian ada recover dari mengenai tingkat recover dari COVID-19. Kemudian ada new case, berisi mengenai perkembangan dari COVID-19. Pada general sendiri berisi informasi umum seperti total aktif cash yang berjumlah 13 juta, kemudian ada total recovered berjumlah 102 juta, kemudian ada total population sebanyak 193 juta, lalu ada total cash sebanyak 119 juta, kemudian ada total debt sebanyak 4 juta. Nah, di sini kita menampilkan grafik yang memuat mengenai jumlah total cash berdasarkan tahun dan juga kuarter, di mana pada kuarter 1 sampai 3 cenderung stabil, naik, kemudian pada kuarter ketiga keempat langsung naik secara signifikan. Nah, berikutnya ada diagram batang yang menunjukkan mengenai jumlah rata-rata populasi berdasarkan provinsi, di mana di sini DKI Jakarta masih menjadi yang tertinggi. Tidak heran karena memang rata-rata populasi DKI Jakarta menjadi yang tertinggi di Indonesia, sehingga jumlah persebaran di sebelahnya ada tabel mengenai jumlah total kasus berdasarkan provinsi, di mana diikuti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Mungkin next ke Jet. Nah, berikutnya mengenai dashboard pada kategori tingkat kematian. Di sini menjelaskan mengenai informasi mengenai tingkat kematian di sini kita dapat melihat total kasus kematian barunya sebanyak 23.000. Di sini kita juga membandingkan antara total kasus dan juga total dari kematian, di mana di DKI Jakarta ada total 30 juta kasus dan 1 jutanya itu meninggal. Kemudian diikuti Jawa Barat 80 juta kasus, 1 jutanya meninggal, dan juga Jawa Tengah. Nah, di sebelahnya ada bisa lihat datanya dulu nggak? Coba di Mari Sehat 2020-nya di-expand coba, Putri. Ya, coba di-expand. Coba scroll ke bawah lagi. Oke, saya mau nanya nih. Contohnya kayak gini. Coba ke bagian yang pertama, ini deh. Saya mau lihat total kematian orang di Bali. Kira-kira menurut kalian bagusnya pakai apa di sini? Gimana caranya gitu? Coba diklik page 3 sekarang. Page 3. Saya mau lihat aja, mau mastiin dulu. Page 3 coba.
page 3. Kalau page 5? Kalau 4? Oh, ini location doang nih. Ya, soalnya begini. Dari semua analisis kalian kan semuanya analisis deskriptif ya. Dari yang saya lihat juga pun nggak ada yang pakai DAX-nya cuma 2 kalau nggak salah. Di quarter 1 sama apa tadi 1 ya. Nah, yang kurang itu sebenarnya gini. Coba ke page 1 dulu ya, Putri. Ke page 1. Nah, contohnya kayak gini. Saya yang mungkin orang awam pengen lihat nanti total kasus. Contohnya di sini mau lihat yang Jambi gitu ya. Nah, saya nggak bisa tahu nanti gimana total recover Jambi berapa, total aktivitas cash di Jambi berapa, total yang dead di Jambi berapa. Ya. Seharusnya ada satu yang kalian tambahkan di sini. Kalian tuh lupa kayaknya. Seharusnya ditambahkan Filter. slicer. Slicer. Ya, Ya. Pak. Semua page baik itu general, dead, recover, new cash. Ini seharusnya harus ada satu minimal untuk kalian tambahin filter. Karena kalau misalnya kayak Mohon gini maaf, nggak bisa Pak. dibaca nanti. Gimana? Halo, Noni? Mohon maaf, Pak. Kami sudah menambah slicer ya. Mohon maaf, Pak. Kami sudah menambah slicer yang di bagian itu, Pak, pojok kanan atas. Yang dead itu? Yang dead? Iya, tolong Putri bisa digerakkan. Enggak, maksud saya kalau dead itu enggak menghitung untuk tempat ya. Karena kan kalian tadi pengennya untuk trackingnya di sini dilihatin per daerah gitu ya. Kalau misalnya kalian nanti tracking per daerah, seharusnya ada satu slicer yang untuk ngecek per daerah. Kalau saya contohnya mau lihat yang Jambi nanti berapa total kematian di Jambi. Nah, sini kan nggak kelihatan nih. Karena di sini cuma ada populasi dan density by province saja. Total case orang yang meninggal di Jambi itu nggak bisa kelihatan. Kalau misalnya kalian nggak tambahin slicer daerahnya. Jadi harus tambahin slicer 1 untuk, maksud saya bukan slicer tanggal ya. Tanggal tadi saya udah lihat. Slicer daerah minimal ya. Karena di sini kan per daerah saya lihat ya. Total kasus, total aktivitas kasus, total recovernya berapa, yang mati berapa, itu semua per daerah saya lihat. Jadi semuanya menuju ke daerah. Seharusnya harus ada satu slicer yang ditambahin untuk daerah. Biar nanti orang bisa lihat gitu langsung. Contohnya mau lihat Bali, yo nanti tinggal pilih Bali gitu ya. Kalau sekarang kan harus diklik dulu tuh. Kalau mau ke Bali harus klik dulu tuh di locationnya Bali gitu ya. Seharusnya tambahin slicer 1. Itu aja sih kalau dari saya ya, rekan-rekan ya. Kalau sudah bagus, mungkin nanti bisa itu sebagai masukan saja. Karena kalau misalnya kita buat dashboard itu, kita bayangkan orang lain nggak tahu ya cara bacanya gimana. Karena nggak semua orang paham gitu ya. Jadi harus buat aksesibilitasnya sebagus mungkin seperti itu. Terima kasih. Selamat malam. Silakan dilanjutkan Bu Clara. Mari rekan-rekan semua. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Renaldi. Oke, selamat malam adik-adik. Selamat malam, Bu Clara. Selamat malam, Iya, Bu. ini kelompok 7 ya. Kelompok 7 maksudnya room 7 dengan apa nih? Nama kelompok kamu apa nih? Bacanya susah. Gimana bacanya? Tralok. Telalap, Bu. Kak. Telalap. Tralok. Kelompok telalap. Iya. Tralok. Baik. Saya tadi sudah menyimak sebagian yang tadi disampaikan dan juga ditanyakan oleh Pak Rinaldi ya. Terima kasih sudah menyampaikan informasi-informasinya. Kalau saya boleh simpulkan sementara, apakah ini judulnya adalah Dashboard COVID-19? Iya, betul, Bu. Menjelaskan Baik. mengenai COVID-19. Oke, datanya kalian peroleh dari mana? Untuk data sendiri, dulu sudah dikasih dari Pak Charles itu data 2020 sama 2021, cuma kita kembangkan lagi, kita ambil data mengenai jumlah lansia, jumlah rumah sakit, lalu jumlah dokter, karena menurut kami itu seperti jumlah lansia itu akan sangat berpengaruh ke kematian, karena memang lansia itu rentan terhadap kematian, kemudian jumlah dokter, perjalanan dokter, dan juga jumlah rumah sakit sendiri sangat berpengaruh ke recovery-nya. Jadi
kelebihan dari dashboard kita sendiri itu informasinya lebih detail mengenai hal tersebut, Bu. Gitu. Oh, itu keunggulannya ya. Ya. Bedanya P1, 2, 3, 4, 5 apa, Dek? Nah, pada dashboard yang kami buat ini kita bagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada general. General itu berisi mengenai informasi umum mengenai COVID-19, sebaran COVID-19. Kemudian death itu mengenai tingkat kematian dari COVID-19 sendiri. Kemudian recover sendiri mengenai informasi mengenai tingkat kesembuhan dari COVID-19. Kemudian yang terakhir ada new case mengenai perkembangan jumlah kasus. Kemudian yang di page 4 itu ada maps persebaran kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Gitu. Baik. Dalam membuat dashboard ini apakah ada kendala, Adik-adik? Untuk kendalanya sendiri dalam mengumpulkan datanya sih, Bu. Sangat sulit sekali mengumpulkan data, terus juga banyak sekali data yang error, jadi agak lama di bagian itu. Di bagian maksudnya data error bagaimana? Kayak menggabungkan data, terus kita membuat DAX-nya gitu, itu kadang suka error juga. Baik. Ada dapat waktu berapa lama untuk melakukan atau merampungkan proyek ini? Kurang lebih selama 3 minggu itu kita nyari data sekaligus ngolah datanya, kemudian membersihkan datanya, kemudian selama seminggu kita buat visualisasinya, Bu. Gitu. Oke. Ini kalian berempat ya, satu kelompok, apakah semuanya berkontribusi baik? Semuanya berkontribusi baik, dibagi sesuai tugasnya masing-masing, Bu. Gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk presentasinya, untuk jawaban-jawabannya. Saya doakan sukses lancar buat kalian ya. Good luck ya adik-adik. Saya izin pamit undur diri dari ruangan ini ya. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam Ibu. Terima kasih kembali. Terima kasih. Dulu tuh sempet udah tak kasih loh slicer pas di awal itu yang kayak filter itu. Cuma lupa dihapus terus itu nggak dibalikin lagi. Iya pas awal-awal itu kan. Nah, sebenarnya itu bisa loh. Mikirku kan itu karena kan misal kita di tabel tadi ya jumlah persebaran kita pencet Bali itu semua berubah ke Bali gitu loh. Mikirku nggak perlu gitu filternya. Iya dah, bisa Oh, yang pas itu cuma klik yang Jogja doang itu ya? Nah, Jogja doang itu kan kita Iya, ingat. Cuma kayak juga, namanya ya itulah. Makanya kalau ketemu Pak Rinaldi auto kena. Betul banget soalnya. Emang sangat detail ya? Sangat-sangat. Iya makanya. Video demonya mau diputerin pas nggak ada mentor juga apa enggak ya? Boleh nanti kita share screen kan nanti mentornya masuk. Mungkin langsung diputerin videonya. Kalau dia nggak minta dipresentasiin.
sebenarnya kalau mentor kayak Bu Vita, Pak Agus tadi kan lihatnya cuma dari perspektif dashboard-nya aja ya. Informasinya itu kita bakal dapat itu bagus. Cuma kalau kayak Pak Renaldi yang tahu cara pembuatannya gitu, lumayan berat sih. Artinya pasti detail banget dia. Gitu. Antisipasinya di situ. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya, saya dari tadi sudah waiting terus di sini. Oke. Tapi saya sudah melihat tadi beberapa penjelasan dari kalian ya, tapi mungkin bisa share screen lagi kembali teman-teman. Saya mau konfirmasi beberapa hal. Baik. Mungkin Putri bisa share screen. Kalian membuat dashboard kan ya tadi ya. Oh ya. Loh, kok belum ada yang share screen? Oh ya, sudah. Iya, boleh Bu Manese. Iya. Oke, teman-teman, ini tadi saya sudah lihat sampai ke page berapa ya? Page 4 kayaknya kalian menjelaskan. Tapi itu concern saya di sini hanya masalah gini. Tadi kan sudah lengkap sekali begitu ya. Nah, title-nya itu menentukan sih saya rasa teman-teman ya. Kira-kira apa yang salah dari title-nya? Tracking last sih, Bu. Terbarunya. Ya, oke. Ya, karena kan pasti yang ditampilkan di dashboard itu pasti yang terbaru kan. Itu juga typo ya. Iya, Sadar nggak? Ya, itu typo dan kemudian kalau dashboard itu kan pasti kita mengharapkan yang diupdate itu adalah yang terbaru. Tapi kalau misalkan ada cut off-nya, cut off datanya, maka harusnya ditampilkan. Itu. Jadi karena kan datanya banyak nih pasti gitu ya. Nah, cut off-nya itu sampai bulan tahun berapa. Nah, itu mungkin disebutkan kalau memang ada cut off. Ya, kalau terakhir terbaru kan kita nggak tahu ya kapan datanya gitu. Nah, itu yang tadi saya agak gemesnya di situ ada tiponya. Ada tiponya, terus harusnya ada informasi cut off-nya gitu mungkin. Ini datanya berapa tahun? Dari 2020 sampai 2021 akhir, Bu. Oh, oke. 2020-nya awal ya, berarti? Iya. 2 tahun ya berarti ya? Iya, 2 tahun. Oke, baik. Karena tadi saya sudah nimbrung-nimbrung juga di mentor-mentor yang lain tadi, saya satu lagi mungkin ya. Dari 5 page yang kalian buat, sebenarnya apa yang bisa kalian simpulkan dari data ini sih teman-teman? Kalian sudah buat visualisasinya jadi bisa menangkap satu hidden information apa gitu. Apa kira-kira? Mungkin yang lain mau menjawab. Dilempar ya. Apa kira-kira? Mungkin bisa kelihatannya sangat terlihat di page 5 gitu misalkan. Ada apa sih sebenarnya dengan tren dan statistik COVID yang ada di 2 tahun ini gitu. Ya, jadi sebenarnya itu ini ya, data ini seperti data informasi COVID pada umumnya ya, Bu. Jadi diharapkan itu dari data ini tuh kita dapat mengambil manfaat
yang sangat signifikan seperti dalam pemantauan dan analisis perkembangan sebaran COVID. Kita juga dashboard ini juga diharapkan juga dapat membantu masyarakat umum, pemerintah, dan juga tenaga medis untuk mendapat wawasan yang lebih baik tentang tren persebaran dan juga melacak pola persebaran virus dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif dalam penanganan COVID sendiri. Kemudian dalam dashboard ini juga itu kita itu memiliki kelebihan, yaitu kita menambahkan data seperti jumlah lansia dan juga jumlah dokter, jumlah rumah sakit. Nah, karena menurut kita itu seperti jumlah lansia itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kematian, Ibu, karena lansia itu kan sangat rentan akan kematian. Nah, jadi menurut kami itu lansia itu sangat terkait dan mempengaruhi tingkat kematian sendiri. Kemudian ada persebaran dari rumah sakit dan juga dokter yang menurut kami sangat berpengaruh kepada tingkat recovery atau kesembuhan sendiri. Gitu sih, Bu. Jadi intinya ada kelebihan di dashboard kami itu. Oh, oke. Oke, sip. Oke, saya rasa mungkin cukup itu saja sih dari saya, yang mungkin bisa dilanjut sama Bu Manisa nanti. Oke, good luck ya teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih banyak, Bu. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Thank you, Bu Darlina. Oke. Mungkin kalau saya boleh, ini teman-teman bikin videonya kan ya, teman-teman? Bikin, Bu, demo. Ya udah, nanti di-show aja videonya. Nggak usah dipresentasin, kasihan capek kalian kalau presentasi terus. Tetap videonya aja. Siap, terima kasih. Oke, thank you. Untuk menghadapi lonjakan kasus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai dashboard yang kita buat mengenai sebaran COVID-19. Nah, di sini ada 3 tools yang kita perlukan, yaitu yang pertama Microsoft Word untuk membuat laporan, kedua ada Microsoft Power BI untuk membuat visualisasi dashboard dan juga membersihkan data, dan yang ketiga ada Microsoft Excel untuk mengumpulkan data dan juga membersihkan data. Next. Baik, mungkin berikutnya demonstrasi dashboard dapat kita pindah layarnya ke Power BI untuk lebih jelas. Nah, berikut adalah dashboard yang tim Talawak buat, yaitu yang berjudul COVID-19 Dashboard Tracking Last Trends and Statistic. Nah, di sini ada 4 kategori dalam dashboard ini. Yang pertama yaitu general atau umum, kemudian dead, recovered, dan juga new gains. Nah, yang pertama ada di dashboard general sendiri atau informasi umum yang dapat kita lihat, yaitu yang pertama ada total dari activities, jumlah dari total activity case, di sini ada 13 juta, lalu ada jumlah total recovered ada 102 juta, kemudian ada total population 193 juta, lalu ada total case, total kasus yaitu 119 juta, dan juga total dari kematian yaitu 4 juta. Nah, di sini kita dapat memfilter datanya juga, di mana kalau kita filter datanya juga akan berubah. Mungkin bisa dibalikan lagi ke semula. Baik, nah di sini ada 3 tabel ya. Yang pertama ada grafik mengenai total kasus dan berdasarkan tahun dan juga kuarter, di mana pada kuarter 1 sampai 3 sendiri grafik mulai naik ya pada Januari sampai 2020 sampai Januari 2021, sementara terjadi kenaikan pada kuarter ketiga dan juga keempat. Nah, kenaikan yang cukup drastis. Kemudian ada tabel mengenai jumlah populasi, jumlah rata-rata populasi berdasarkan provinsi. Di sini DKI Jakarta masih memimpin karena memang rata-rata kepadatan di DKI Jakarta sangat tinggi sehingga sangat rentan untuk terjadi penyebaran COVID-19, diikuti daerah istimewa Yogyakarta dan juga Banten. Lalu ada total kasus berdasarkan lokasi juga. Di sini DKI Jakarta masih memimpin, diikuti juga
daerah Jawa, di Jawa. Next, ada di halaman death atau tingkat kematian. Nah, pada tingkat kematian ini juga kita dapat melihat total kasus kematian baru, yaitu sebanyak 23.000. Lalu di sini ada tabel mengenai total kasus dan juga total kematian berdasarkan lokasi. Lagi-lagi DKI Jakarta masih tertinggi ya, jadi di sini ada total kasus sebesar 30 juta. Nah, total kematiannya 1 juta. Diikuti 3 daerah Jawa tadi. Yaitu Jawa Barat ada total 18 juta dan juga Jawa Tengah 14 juta, Jawa Timur 13 juta. Berikutnya kita geser, ada tabel kematian baru berdasarkan lokasi. Nah, di sini Jawa Timur yang memiliki total kematian baru. Mungkin pemerintah dapat menggunakan data ini untuk lebih fokus kepada daerah Jawa Timur karena total kematian yang sangat tinggi. Lalu berikutnya ada total kematian berdasarkan kuartal, sama seperti tadi. Di kuartal 1 sampai 3 data masih agak stabil, lumayan stabil, lalu meningkat drastis di kuartal ketiga ke kuartal keempat. Berikutnya ada total kasus aktif dan juga perbandingan antara total kasus aktif dan juga total kematian baru, di mana lagi-lagi pada kuartal 1 sampai 4 datanya masih stabil, kemudian naik di kuartal ketiga dan akhirnya turun. Nah, pada dashboard yang kita buat ini, salah satu kelebihannya yaitu lebih detail ya, memiliki data lebih detail, yaitu salah satunya kita memiliki data jumlah lansia, karena menurut kami lansia sendiri sangat terkait dengan kasus kematian dari COVID-19 sendiri. Nah, pada kali ini pada jumlah lansia, perbandingan antara jumlah lansia dan juga kematian baru, kita dapat lihat pada kuartal 1, 2, 3, dan 4 sangat stabil ya, di mana setengah dari jumlah lansia sendiri mengalami kematian, kemudian sempat turun di kuartal pertama di tahun 2021, kemudian naik tajam pada kuartal kedua 2021. Nah, mungkin next lagi. Kita ke pack recover. Nah, pada pack recover ini kita juga mempunyai data yang lebih detail, yaitu data jumlah dokter umum yaitu sebanyak 6 juta, dokter spesialis sebanyak 3 juta, dan juga total puskesmas, rumah sakit khusus, dan juga rumah sakit umum. Karena memang kami yakini itu sangat terkait dengan total penyembuhan. Nah, yang pertama ada grafik di sini mengenai jumlah total kasus dan juga jumlah total yang recovered atau sembuh berdasarkan provinsi. Yang pertama ada DKI Jakarta, di mana dari 56 juta kasus berhasil disembuhkan sebanyak 27 juta. Berikutnya diikuti Jawa Barat, 33 juta kasus berhasil sembuhkan 15 juta kasus. Dan yang lainnya. Kemudian terdapat tabel quarter di sini yang tertinggi ada, coba diturunkan. Nah, yang tertinggi ada, coba di paling bawah. Nah, yang tertinggi ada di kuartal ketiga tahun 2021 sebanyak 284 juta orang berhasil disembuhkan. Nah, kemudian di bawahnya ada sebaran puskesmas dan juga rumah sakit khusus dan juga rumah sakit umum, di mana di sini total puskesmas masih sangat mendominasi ya, karena memang berada di wilayah-wilayah menjangkau wilayah kecil. Sebanyak 2 juta puskesmas atau 77%, kemudian ada rumah sakit khususnya 4%, dan juga rumah sakit umum 18%. Kemudian di sebelahnya ada jumlah new recover atau kesembuhan baru dan juga total dari recover, di mana DKI Jakarta masih yang tertinggi sebanyak 20 juta. Nah, kemudian diikuti
Jawa, berarti di wilayah Jawa. Kemudian berikutnya ada total recover berdasarkan year and quarter, lagi-lagi sama seperti sebelumnya. Pada tahun 2020 mulai menanjak, tapi tidak signifikan. Kemudian pada 2021 mulai menanjak secara signifikan. Next. Nah, kemudian ada tabel newcase, di mana ini memberikan gambaran kasus baru ya. Yang pertama ada jumlah total newcase-nya sebanyak 885.000. Lalu kemudian ada jumlah kasus aktif sebanyak 142.000. Nah, kemudian ada jumlah kasus yang sembuh atau rata-rata kasus sembuh, dan juga jumlah perbandingan antara jumlah rata-rata kasus sembuh dan juga jumlah faktor perkembangan new death. Nah, di mana di sini terjadi masih sangat stabil, di mana pada kuartal 1 sampai 4 growth faktornya masih sangat stabil ya, sedangkan kasus recover-nya naik turun di sini setiap kuartal dalam 4 kuartal. Kemudian sempat turun drastis di kuartal 1 tahun 2021 dan naik lagi stabil di kuartal berikutnya. Lalu di bawahnya ada jumlah total kasus berdasarkan year and quarter, sama seperti tadi, cukup stabil, kemudian naik di Januari 2021 atau kuartal ketiga. Lalu di sampingnya ada total kasus berdasarkan lokasi, lagi-lagi DKI Jakarta masih jadi yang tertinggi mengenai total kasusnya, dan kemudian diikuti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Lalu terakhir ada jumlah faktor pertumbuhan new kasus, di mana Bali menjadi yang tertinggi, kemudian diikuti Kalimantan dan juga Jawa Tengah. Next. Nah, berikutnya kita ada peta persebaran dari total kasus berdasarkan lokasi. Nah, di sini user dapat melihat sebaran total kasus yang berada di wilayah Indonesia. Mungkin sekian penjelasan dari dashboard, kembali ke PPT. Mungkin sekian Bu Manise, video mengenai demonstrasi dari kelompok kami. Oke, thank you teman-teman buat presentasinya. Tadi saya juga udah nimbrung pas tanya jawab sama Bu Herlina gitu ya. Punya teman-teman. Dari saya sih udah oke. Thank you ya buat effortnya teman-teman sudah menyelesaikan capstone-nya dengan baik di waktu yang mungkin terbilang mepet gitu ya teman-teman. Hasilnya juga udah, presentasinya juga disampaikan dengan baik. Thank you. Saya juga udah kasih nilai buat kelompoknya teman-teman sekalian. Semoga nanti dapat nilai yang baik juga ya dari mentor-mentor yang lainnya. Oke, mungkin itu aja sih dari saya buat teman-teman dari room 7 ya. Oke, thank you ya teman-teman room 7. Saya izin pamit ke room lainnya ya. Ya, nanti baik, mungkin terima kasih Bu Manise. sama Bu Erna juga. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Iya, Bu. Oke. Saya tadi sudah mengikuti ini juga demonya ya. Jadi tadi dashboard apa tadi? Dashboard tentang perkembangan sebaran COVID-19, Bu. Oke. Baik. Adik-adik ini ambil datanya dari mana? Baik, untuk data sendiri kami dapat dari Pak Charles pada itu data dari tahun 2020 sampai 2021. Cuma kami di sini mengembangkan dengan mengambil data menambah data jumlah lansia, jumlah rumah sakit, sama sebaran rumah sakit, puskesmas juga sebaran dokter di Indonesia. Karena itu kami jadikan kelebihan kami, di mana jumlah lansia menurut kami sangat mempengaruhi terhadap jumlah kematian, karena memang lansia sendiri sangat rentan akan angka kematian atau penyakit kan Bu. Jadi apalagi di era pandemi seperti ini, jadi menurut kami tingkat kematian sangat dipengaruhi juga jumlah lansia di daerah tersebut. Kemudian untuk jumlah sebaran dokter, sebaran rumah sakit juga sangat mempengaruhi terhadap tingkat kesembuhan dari pasien COVID-19 sendiri. Gitu Bu. Oke, good. Jadi tidak hanya
itu kan sebenarnya topik kemarin saya yang mengusulkan ya. Ternyata adik-adik bisa mengembangkan ya, ditambahkan fitur-fitur lain tadi, terfikir menambahkan apa, seperti persebaran dokter, kemudian rumah sakit. Karena kalau yang kita tahu kan pas Covid kemarin itu banyak kasus, pasien itu tidak tertangani. Nah, oke, good, bisa apa, mempunyai satu apa ya, ide gitu ya, menambahkan hal-hal yang nanti itu, akan berguna. Dan sebenarnya mungkin tidak hanya untuk Covid ya, penyakit-penyakit yang lain kan itu nanti juga bisa dikembangkan juga ya dashboard-nya. Yang memang tahunan itu ada seperti entah itu demam berdarah atau yang lainnya. Oke, tadi juga apa, dashboard-nya juga tampilan interface-nya menarik, baik. Pemilihan warnanya, bagus ya. Jadi, komposisi warnanya bagus, jadi, user itu dalam melihat itu juga tertarik gitu kan. Kalau kita melihat apalagi di layar komputer itu kan dengan pilihan warna-warna yang apa, yang pas itu, kita juga betah lama itu ya, mengamati dan seterusnya. Oke, good. Iya. Oke, good job ya untuk kelompok ini, kelompok apa tadi, telaton Atas ya? saran-sarannya. Iya, oke. Ya. Semoga, Telaton. telelok ya, pelalok, oke. Oke, sip, pokoknya, yang Anda kerjakan sudah bagus. Anggotanya, kompartemennya komplit ya, tidak ada yang Ya. hilang, jadi kompak. Mungkin itu saja dari saya, nanti semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, Amin. Terima kasih, Sir. selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.